Ada yang mandi, ada yang berendam di air sungai Mengandung Belerang, arah menuju puncak Salak Sapi. Kita masih melewati Kawah Mati. Jadi teman-teman, aku ingatkan kembali, tidak boleh melewati batas polisi lain ini. Jadi tidak diperkenankan masuk kawasan di dalam polisi lain. Itu kondisi kawah yang mendidih. Jadi teman-teman nggak boleh mendekati titik terdekat kawah. Melewati jalur landai-landai manja, becek, berair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perjalanan Sidik Adventure. Video kali ini aku akan melakukan hiking ke Kawah Ratu yang berada di Gunung Salak via Pasir Ringit. Ikuti terus dan tonton video ini sampai habis, karena aku akan memberikan informasi bagaimana informasi jalur dan estimasi waktu dan biaya menuju ke Kawah Ratu via Pasir Ringit. Oke teman-teman, kita udah sampai di parkiran Kawah Ratu. Ini pendakian Gunung Salak via Pasir Ringit. Tapi rencananya aku bersama adik aku Adi mau tektok ke Kawah Ratu. Ini kondisi parkirannya cukup ramai. Tadi aku dari arah sana, dari atas. Di atas itu ada Curug Pangeran, Cikondang, tempat tebus, dan banyak sekali curug-curug yang lainnya. Oke, kita dari parkiran nanti akan naik ke pos Simaksi, jalan kurang lebih 5 menit. Oke, dari parkiran kita naik. Yang bawa mobil motor bisa kanan kiri. Kita siap di? Siap. Aldi siap tektok Kawah Ratu. Ini motor aku di sini parkir di depan warung Ibu Heni. Oke, kita dari parkiran jalan 5 menit ya ke pos Simaksi. Oke. Mari ya. Ayo, adek. Ini kondisi parkiran dari atas. Ini teman-teman bisa lewat lurus dari sana, tapi kita langsung motong jalan naik ke atas lewat jembatan ini. Jadi naik ke atas di. Oke. Naik terus. Oke, kita motong jalan naik ke atas. Kita sekarang naik nih, kondisinya batu-batu. Jadi teman-teman jangan maksain bawa motor atau mobil naik ke atas, karena teman-teman harus parkir di bawah nih. Perjalanan aku dimulai dari Cikarang, kita masuk ke arah Lewiliang, terus menuju ke Gunung Picung. Nanti sebelum masuk di Taman Nasional Halimun Salak, kita ketemu gerbang Adi. Ya. Kita kena 2 orang, 1 motor 30.000. Jadi teman-teman sebelum melakukan pendakian itu kena biaya 30.000. Tadi ada motor yang maksain naik ke atas. Ini kayaknya penduduk sini atau pengelola sini kayak. Ini jalurnya cukup curam, batu-batu. Oke, kita menuju ke tempat Simaksi. Ini di pertengahan sebelum tempat pos Simaksi ada tempat camping ground di Bukit Pinus. Nih, ini di sebelah kanan. Oke, kita lanjut lagi. Aman di? Aman. Ini kita masih terus menuju ke tempat Simaksi. Di depan juga ada warung nih. Di sini juga ada parkiran nih. Kayaknya parkiran orang yang camping. Nih, ada warung. Ini jualan penyewaan alat hiking sama aksesoris, makanan, minuman.
Ini juga ada warung. Oke. Ini warung ada 2, di atas juga ada lagi. Di sebelah kiri itu tempat camping juga, atas sana. Ini udah sampai nih di Posimaxi. Oke, kita registrasi di sini. Oke. Registrasi. Oke, tadi udah registrasi, 1 orang 20.000. Tadi udah lewatin di pos registrasi sini. Di sini ada musola. Udah ke toilet. Nah, di atas juga ada toilet. Ini ada yang jualan bakso tusuk. Oke, dari sini kita naik lanjut ke atas. Kita lagi menuju ke jembatan yang fenomenal di jalur Pasir Rengit menuju ke Kawah Ratu via Pasir Rengit. Mudah-mudahan cuaca bagus. Hari ini lumayan cukup mendung. Nih aku sama Aldi nih sampai di jembatan sebelum Curug jam 10.20. Kita dari Posimaxi sampai sini kurang lebih cuman 2 menit di jembatannya nih. Nih di jembatan kita naik ke atas lagi. Oke, kita melewati sungai. Kita naik lagi ke sini. Di depan nanti ada pertigaan sebelah kiri menuju Curug, dan kita akan ambil kanan ke arah Kawah Ratu. Ya, ambil kanan Kawah Ratu, yaitu Curug Buluh. Ambil kiri, kita ambil kanan. Ini kondisi jalurnya naik, tapi masih cukup aman. Ini batu-batu. Dari jalur nanjak sekarang ketemu jalur mendatar. Di sebelah kanan musik-musik orang bikin acara kayaknya di villa-villa yang ada di bawah. Di sini cukup kedengaran. Di bawah juga karena memang tempat camping ground. Oke, lanjut di. Ini dari jalur batu, sekarang kita sudah ketemu jalur tanah nih. Oke. Sini ditata rapi. Kayak kayu-kayu, kayak tangga-tangga gitu. Alhamdulillah cuaca cukup cerah, jadi tidak becek. Ini di sini jalurnya masih kategori landai, walaupun ada sedikit naik. Jalurnya masih aman, naik-naik sedikit landai. Ini ada kayu-kayu, kayaknya biar pada saat becek tidak terlalu cukup bahaya. Oke. Udah turun, Pak? Enggak, hati-hati, Pak. Oke, ini jalur masih aman, cukup landai. Di sini jalurnya cukup rapi. Waktu tahun kemarin aku kesini jalurnya cukup rimbun. Sekarang sudah rapi nih, kayak ditebasin sebelah kanan kiri jalur pendakian. Jalurnya masih didominasi batu-batu, tanah, belum ada akar-akaran, paling sama kayu-kayu yang ditata begini. Ini jalan baru sekitar 8 menit.
jalurnya sudah mulai cukup lebat, sampai merunduk. Oke, kita merunduk. Jalurnya masih sedikit naik, batu-batu. Jalurnya sudah mulai menyempit dari batu-batu yang ditata rapi. Sekarang sudah mulai batu-batu awur-awuran. Ini banyak banget tangga-tangga kayu. Oke, sekarang ketemu jalur cukup mendatar dari beberapa sedikit tanjakan. Nanti di depan ketemu tempat istirahat yang cukup enak banget buat teman-teman istirahat di sana nih. Oke, kita ke sana. Udah sampai. 9 menit kita sampai di pos 1. Ini pos 1 nih. Udah santai ya? Turun apa naik? Naik. Oh, naik. Dari mana? Dari Nanggung. Oh, Nanggung. Nih, pos 1. Perjalanan 9 menit. Mau lanjut di? Apa istirahat? Lanjut nih, keren. Sebat dulu ya? Sebat. Oke, ayo, mari ya. Ayo. Kita dari sini, dari pos 1 kita lanjut. Di awal jalur pendakian pos 1, jalurnya mendatar. Ini di sini ada penunjuk arah. Nih, Kawaratu. Ini jembatan. Jadi informasi buat teman-teman, di Via Pasirengit, Kawaratu atau pendakian Gunung Salak, Via Pasirengit, di sini cukup banyak banget sumber mata air. Nih, ketemu lagi sama. Ini sepanjang jalur sudah melewati beberapa titik sumber air. Jadi teman-teman jangan khawatir kehabisan air. Jadi kalau Via Pasirengit, sumber air terakhir di Simpang Bajuri, simpang antar pertemuan Via Pasirengit dengan Via Cidahu. Itu setelah dari Kawaratu. Ini jalurnya masih vegetasinya cukup lebat. Ini batu-batu licin, sudah mulai cukup lembab jalurnya. Jadi basah-basah walaupun tidak hujan, karena di sini dilewati sumber air nih. Jadi banyak yang tergenang. Ini aliran sumber air ke sana ke bawah. Oke, kita lanjut lagi. Di sini jalurnya cukup mendatar. Ini nanti kita ketemu kayu yang bekas tumbang. Kita lihat sini, sedikit merunduk. Kita melewati aliran air. Ini cukup becek. Tuh, kita lewati sumber air lagi nih. Arya, udah turun? Iya, turun yuk. Ya, hati-hati. Nih, teman-teman hati-hati nih. Kalau lewat sini nih. Oke. Terus ini juga ada air sungai cukup melimpah. Di jalurnya basah. Jalurnya masih becek-becek. Ini padahal tidak hujan. Cukup lembab. Banyak banget air-air yang mengalir
Ini jalur pendakian. Kita melewati jalur sampingnya aliran sungai. Sebelah kiri airnya cukup jernih. Oh, kita melewati aliran sungai. Kita udah memasuki jalur air. Kita turun, Nak. Mari. Mari ya. Jalurnya cukup becek. Dari sini kita ke kanan. Jernih banget airnya. Sini jalurnya masih naik tapi sedikit mendatar. Sebelah kanan juga sungai. Jadi kita melewati kanan kiri sungai. Sungai, kiri sungai. Oh, kita melewati jembatan kayu. Jadi ada sungai. Kita menuju ke atas. Ini jalurnya naik. Oh, kita di depan. Setelah melewati jembatan tadi, ternyata di sini kita ketemu pos 2. Ini pos 2. Wah, di pos 2 cukup lebar. Oke. Kita sampai di pos 2 19 menit. Oke. Sini cukup lebar. Mau lanjut, Di? Lanjut. Oke, Aldi ngajak lanjut. Keren, Di. Ini jembatan kayu. Sungai. Di awal jalur pendakian atau hiking setelah pos 2 ini kita melewati jalur sungai. Benar-benar jalurnya dialirin sungai cukup lumayan deras. Ini apalagi di musim hujan, dan pada saat hujan turun kemungkinan di sini cukup deras. Hati-hati, Di. Oke. Kita melewati air-air yang tergenang. Kanan, di kanan. Keren. Ada yang lepas sendal melewati aliran genangan air. Mari ya. Cukup becek. Oke, jalurnya di sini mendatar. Nah, di depan baru naik ya. Ini ada bekas pohon tumbang. Oke, ini jalurnya masih sedikit naik. Vegetasi sudah dapat kembali setelah tadi di bawah terbuka. Kita melewati jembatan lagi. Di sini areanya cukup luas, jadi teman-teman bisa istirahat nih. Ramai banget. Udah
banyak teman-teman yang turun. Jalurnya masih tadi lewatin sedikit tanjakan, ini landai lagi. Ternyata depan nanjak lagi, batu-batu besar, lewatin pohon gede. Masih melewati jalur landai-landai manja, becek, berair. Jalur air lagi. Ini sebentar lagi kita sampai di pos 3. Kita sampai di pos 3 kurang lebih 17 menit. Di depan banyak yang istirahat. Lanjut dari sini lanjut. Ayo lanjut. Dari sini kita nggak istirahat lagi, kita masih lanjut. Nih 17 menit sumber air terakhir sebelum Kawah Ratu. 17 menit kita sampai sini. Banyak banget. Kita melewati jembatan bambu. Dari habis pos 3 kita melewati jembatan bambu, kita jalur langsung naik batu-batu, jalurnya sedikit curam. Oke, kita sampai di jembatan yang mungkin terakhir sebelum ke Kawah Ratu. Jadi jembatan ini penanda bahwa teman-teman sudah masuk ke kawasan Kawah Ratu. Airnya sudah bercampur belerang. Ayo lanjutin. Udah turun? Iya turun. Tati. Oke, kita lanjut. Dari sini jalurnya mendatar. Ini dari pos 3 kita jalan kurang lebih 7 menit. Kita masukin kawasan ini. Di sini sudah bau belerang. Oke, kita masih lanjut lagi naik ke atas. Bau belerangnya menyengat. Ini kondisinya sedikit naik. Aman Ini kita melewati pohon mati, hutan mati gitu. Ini kita harus naik ke atas sana. Ini banyak banget pohon-pohon pada mati. Tadi dari arah bawah, dari pos 3 sampai puncak sini kurang lebih 10 menit. Oke. Lanjut lemas kayaknya Aldi. Gas lagi. Sekarang kita menuju ke pos dekat Kawah Ratu. Lumayan. Tadi melewati tanjakan yang cukup menguras tenaga. Sekarang kita ketemu jalur landai. Nih jalurnya cukup landai. Bahkan di sini kita ketemu jalur yang sedikit menurun. Masih di kawasan hutan mati. Setelah kita lewati turunan, nanti ketemu kawasan yang mendatar. Di hutan mati ada genangan air.
mengandung belerang. Ini Pak. Yo. Ini Pak. Di sini cukup menyengat kondisinya. Oke, kita lanjut. Ini dari mendatar kita naik lagi di depan. Jalurnya cukup becek. Mari Bu. Isi, Pak. Iya. Dari sini kita naik lagi. Batu-batu kapur mengandung belerang. Kita naik di sini. Kita masih melewati kawah mati di antara hutan-hutan mati. Jalurnya masih mendatar. Kita masih melewati aliran sungai mengandung kawah belerang cukup menyengat. Jadi dari sini jalurnya sudah mendatar terus. Sekarang kita setelah melewati kawah mati, kita masuk di batas vegetasi. Kita masih sebentar lagi menuju ke Kawah Ratu. Nih sama Aldi. Dik, Aldi nggak nengok. Maaf Pak. Iya. Aldi masih fokus menuju Kawah Ratu. Ini kurang lebih 10 menit lagi kita sampai di Kawah Ratu. Karena tanda-tanda menuju ke Kawah Ratu yang sebentar lagi sampai. Ini kita melewati batas vegetasi setelah kawah mati atau hutan mati. Ini kita sudah masuk di kawasan Kawah Ratu. Kita menuju Plakat. Di jalurnya menurun. Yang pasti baunya belerang. Oke, udah sampai di Plakat Kawah Ratu. Madi, ada lemas-lemasnya nggak? Ada. Ada. Ini dari Posimaksi 1 jam 45 menit sampai di Kawah Ratu. Kondisinya cukup ramai. Ini asap-asap belerang Kawah Ratu. Sono review. Jadi teman-teman kalau mau ke puncak Manik atau puncak salah satu dari samping Plakat, ini Plakat. Nah, teman-teman bisa turun ke sana. Turun di sana. Oke, kita menuju ke arah menuju puncak Salak Satu. Ini teman-teman kalau mau ke arah Simpang Bajuri lewat sini turun, baru menyusuri di sisi sebelah kanan, terus naik ke atas sana. Jadi maaf, ini kondisinya menurun. Ini ada batas polisi lain, jadi teman-teman nggak boleh mendekati titik terdekat kawah.
Ini ada polisi lain. Jadi teman-teman, aku ingatkan kembali, tidak boleh melewati batas polisi lain ini. Jadi tidak diperkenankan masuk kawasan di dalam polisi lain. Kondisi kawah yang mendidih. Ini salah satu kawah yang aktif. Adi, bagus nggak di? Aura Ratu. Bagus nggak? Lemas. Oh lemas sih, bagus nggak lemas. Udah oleng. Ayo kita review di sisi sebelah kanan paling ujung yang menuju ke Simpang Bajuri. Jadi teman-teman kalau mau ke puncak Salak 1 atau puncak Manik, teman-teman harus turun terlebih dahulu. Kondisinya menurun. Ya. Baunya apa di? Baunya apa? Belerang. Ini kondisi jalurnya masih menurun. Ya, oke, dari kita sudah menyusuri di Plakat Kawaratu, kita akan turun ke sungai. Bagus banget sungainya. Jadi hati-hati di. Ayo turun. Udah sampai nih di sungainya. Ada juga yang mandi. Ada yang mandi, ada yang berendam di air sungai Mengandung Belerang. Mandi di? Mandi enggak? Ini teman-teman kalau mau ke puncak Manik harus melewati sungai ini. Nih, setelah melewati sungai ini, terserah teman-teman lewat sana, lewat sini, atau lewat sana. Gak apa-apa, yang penting lewatin sungai ini baru menuju ke sisi sebelah kanan. Nah, dari sini teman-teman naik menuju ke Simpang Bajuri. Nah, ke sana. Itu jalur menuju ke puncak Salak 1 atau puncak Manik. Oke. Suasana asap belerang di Kawaratu. Oke sahabat Ciri Adventure, itulah beberapa informasi yang bisa aku sampaikan tentang bagaimana informasi hiking ke Kawaratu. Mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan bermanfaat dan terhibur. Sampai jumpa di adventure selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.